Halo, selamat datang kembali di web atau YouTube saya, Bintang Katalon. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan objek repository. Nanti saya akan memberikan tutorial beberapa cara bagaimana cara mendapatkan objek repository. Nah, di sini objek repository itu terdiri dari beberapa pilihan ya. Nanti bisa dari expect, attribute, ataupun CSS. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, dari yang pertama, kita bisa mendapatkan expect daripada objek repository itu bisa langsung kopas dari inspect elemennya. Contoh, seperti saya menggunakan ini ya, web testing ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan web testing yang bisa kalian gunakan untuk melatih automation kalian. Nah, di sini ada beberapa, cuman saya akan menggunakan yang paling atas di source demo. Nah, di source demo ini nanti kalian bisa mendapatkan expect itu dulu dengan cara klik kanan. Klik kanan di sini, klik dulu sekali, kemudian inspect, kemudian dicari ini button select elemennya, diarahkan ke sini bloknya sampai benar-benar terblok. Nah, di input sebelah sini, jadi tinggal klik kanan aja, copy, expect. Kalian bisa tulis dulu di sini di notepad. Nanti kalian bisa langsung apa namanya? Langsung buat repositorinya di Katalon secara langsung. Jadi nggak usah bolak-balik. Misalkan input username, username. Nah ini. Kemudian yang kedua, misalnya contoh password. Password itu ID-nya password. Nah ini tinggal di copy paste aja. Nah masukkan ke sini password. Nah seperti ini. Ini untuk eh, apa namanya? Mencari expect melalui inspect. Nah, misalkan yang ini gagal nih, kedua ini gagal, kalian bisa mencobanya menggunakan selector ataupun CSS. CSS atau selector username. Username. Nah, cara manggilnya seperti gimana? Seperti ini klik kanan, balik lagi klik kanan, select elemen, blok ke sini, klik kanan, copy selector. Nah, kalian tinggal balik lagi ke sini, kemudian kalian paste. Nah, username. Nah, kemudian sama password pun. Ini password, copy selector. Selector password. Nah, karena di sini sudah memiliki ID, jadi ketika kita menggunakan copy selector, itu pasti tampilan daripada selector itu pasti seperti ini. Jika kita hapus daripada ID-nya nih, misalkan nggak ada ID-nya nih, user field-nya nggak ada ID-nya, misal contoh, ketika klik kanan, selektor pasti berbeda. Nah, nih lihat ya, username di bawahnya, no, langsung berbeda. Kalau ini kondisinya ketika tidak ada ID-nya. Tapi kalau jika ada ID-nya, saya sarankan untuk menggunakan daripada expect. Tapi kalau misalkan nggak ada ID-nya, coba aja pakai CSS atau selektor. Kemungkinan bisanya itu gede lah 80 sampai 90% tergantung daripada UI-nya. Tapi biasanya kalau udah automation itu field-nya pasti tersedia ID-nya gitu. Nah, sama ketika password pun, ketika kita klik password, kita hapus nih misalkan contohnya nggak ada ID-nya. ID-nya tinggal klik kanan, copy, selector, balik lagi ke sini. Nah, sama berbeda gitu. Karena nggak ada ID-nya, jadi mengarahkannya dari atas. Jadi udah ada udah otomatis diarahkan oleh inspect-nya seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah, caranya kalian bisa gunakan seperti ini. Kemudian cara yang kedua menggunakan eh, fitur spyweb. Nah, spyweb ini. Nanti kalian buka Katalon aja, buka Katalon. Kemudian di atas itu ada lingkaran apa ya, bumi atau server mungkin lah. Nah, ini ada spyweb. Nah, spyweb di sini. Nanti kalian tinggal klik kanan, nanti install, nanti arahkan URL-nya kemari. Nah, saya kasih URL yang sama. Saat balik lagi, arahkan ke sini. Nah, nanti kalian tinggal running.
running, nanti katalognya, versi katalognya harus yang baru. Nanti update dulu driver, nunggu update. Nah, selesai, finish, langsung running lagi. Nah, tinggal di minimize. Nah, ini enak. Jadi, ketika kita ingin mencari ID daripada field username ataupun password ataupun login, ini ada blok-bloknya. Jadi, kalau misalkan kalian ada di blok ini, berarti ID-nya atau alamat dari objek repositorinya bisa kalian dapatkan di sini. Nah, di sini tuh bisa kalian dapatkan itu beberapa beberapa objek repository, bisa kalian mendapatkan expect, atribut, CSS, bahkan image gitu. Nah, kita lihat contohnya. Oke, nanti kalian tinggal diklik kanan aja, klik kanan, kemudian capture object. Nanti kan di sini tuh masih kosong. Nah, ini masih kosong tadi alamat yang telah kita kirim. Di sini capture objectnya masih kosong. Ketika kita klik kanan, terus capture object, nah langsung ada gitu. Langsung ada objek repositorinya, kalian tinggal diklik aja. Nah, ada beberapa pilihan yang kalian bisa gunakan jika expect yang kalian telah cari itu gagal untuk di automation. Yang pertama ada expect. Expect ini ada beberapa pilihan. Salah satunya ada objeknya atribut, ID relatif, position, dan custom atribut. Nah, kemungkinan paling besar dan bisa digunakan itu menggunakan atribut. Nah, menggunakan objek name ini atribut. Nanti kalian tinggal di copy aja. Contoh kita bikin ini, kita ini lagi kasih, sorry. Nah, ini cara pertama. Cara pertama. Cara pertama. Kemudian cara kedua. Nah, misalkan sama input username. Nah, berbeda kan? Di sini kalau kita copy dari expect-nya itu langsung / bintang kurung siku add ID sama dengan kutip username strip name strip kurung tutup. Nah, sama karena di sini ada input di sini ada bintang. Sebenarnya sama aja antara ini dengan ini, tapi terkadang ketika kita menggunakan automation ada satu ID atau beberapa ID itu nggak bisa digunakan menggunakan ini. Nah, kalian bisa mencoba dengan cara seperti ini gitu. Ini untuk mendokumentasikan aja ketika cara ini tidak bisa, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalau ini nggak bisa, kalian bisa menggunakan cara ini. Nah, sama begitu juga dengan yang bawah gitu. Kalau kalian sampai nggak bisa, kalian bisa coba satu-satu gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa langsung di save, tapi saya lebih enaknya itu di copy dulu menggunakan notepad, disimpan dulu di sini, dikumpulkan dulu semuanya. Ketika semuanya tidak bisa, baru saya ambil lagi caranya seperti tadi. Nah, ini baru yang expect, kemudian yang atribut. Nah, yang atribut ini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan object name kayak tag, class, placeholder, kemudian type, data type, ID, name, autocorrect, auto capitalize, expect. Nah, di sini tuh udah otomatis ketika kita mengcapture objeknya untuk benar-benar sampai ke sini, untuk benar-benar bisa eh, ketika kita running langsung ke sini, itu udah diarahkan di sini gitu. Nah, jadi nanti dicentang oleh sistem katalognya, spywebnya udah otomatis nih ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ditaruh di sini semua nih. Udah apa ya, kayak ngegeneralize gitulah. Jadi di sini. Kalau misalkan mau tambahin ini data test, nanti nambah sendiri. Nah, nambah tuh. Nambah data test di sebelah sini. Tapi karena di sini nggak ada, kalian bisa menggunakan ini. Nah, untuk menggunakan tesnya seperti apa? Kalian tinggal menggunakan ada di sini fitur verify and highlight untuk memastikan apa yang kalian bawa itu bisa digunakan. Tapi terkadang ketika kita verify and highlight itu apa namanya nggak langsung bisa juga gitu. Tapi ini salah satu cara aja gitu. Misalkan kita verify and highlight. Oh, ini bisa langsung tararah, nanti bakal kedap-kedip tuh blok merah yang ada di sini, berarti bisa digunakan. Walaupun kadang juga ini tuh tidak bisa digunakan, harus menggunakan expect yang lain atau cara yang lain. Kalian tinggal di copy aja, di copy, tinggal di pas paste
di mana ya? Sorry, mana? Eh, paste di sini. Nah, set. Nah, tinggal di paste aja di sini. Kalian kumpulin dulu semuanya. Nanti kalian coba satu persatu apakah jalan atau tidak itu untuk mencari expatnya. Kemudian CSS. Nah, karena di sini udah ada ID-nya sama seperti daripada expat tadi. Kalau udah ada ID-nya ya udah langsung aja gitu. Langsung aja menggunakan bintang user strip name. Nah, sama kondisinya ketika misalkan ini delete ya, contoh nih, contoh aja. Misalkan saya delete, kemudian saya hapus ID-nya, ID daripada username. Misalkan contohnya nggak ada ID-nya nih, nggak ada ID-nya, kalian tinggal diklik kanan, capture object, cari lagi. Nah, CSS-nya udah pasti beda gitu. Nah, seperti ini. Kan berbeda tuh dengan yang tadi sebelumnya. Kalau cara yang pertama, ketika kita hapus ID-nya, ketika copy paste apa namanya copy paste selektornya bentuknya seperti ini. Nah, jika di objek spyweb itu bentuknya seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa juga untuk mencoba ketika salah satu daripada elemen yang telah kita coba tidak bisa, kalian bisa coba cara yang seperti ini. Itu. Kemudian itu cara yang kedua, mungkin yang paling apa ya? Paling bisa menemukan solusi itu menggunakan spyweb gitu. Kalau kalian cara langsung enak menggunakan spyweb ya nggak apa-apa, tinggal kalian gunakan aja. Tapi kalau enakan, oh saya pengen inspect dulu, kumpulin dulu di sini gitu. Nanti kalau udah kekumpul semua, kalian tinggal bikin objek repositorinya atau coding langsung di script test case-nya. Tinggal masukin. Kalau misalkan ada salah satu field atau salah satu elemen nggak bisa, kalian tinggal di copy aja dari sini gitu. Tinggal di copy aja, ganti si objek repositorinya. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, cara yang mungkin ketika cara pertama, cara kedua udah mentok nih, udah nggak bisa, kalian udah bingung ini harus kemana nih. Nah, cara ketiga itu, yang ketiga kita bisa menggunakan dengan cara seperti menggunakan extension daripada Selenium. Nanti kalian tinggal install aja, klik kanan di sini, klik kiri, sorry, extension, manage extension, cari yang namanya di klik kanan di sini ya, di klik kiri, strip 3, open Chrome, kemudian cari yang namanya Selenium. Nah, Selenium, enter aja. Nah, di sini. Kalian nanti tinggal install aja ini Selenium IDE-nya karena saya udah install. Nanti tinggal dibuka aja. Nanti cara bukanya gimana? Nanti setelah diinstal, kalian ini close aja, close. Nanti di sini ada kayak puzzle gitu. Puzzle, klik kiri. Buka Selenium. Kemudian misalkan buka project demo. Oke. Nah, nanti di sebelah kanan, paling kanan warna merah itu ada tombol record. Nah, kalian tinggal di record aja di sini, masukin link yang tadi kita coba di cara pertama dan cara kedua. Kalian start record aja. Ini buka. Nah, nanti kalian tinggal masukkan aja tuh. Kalian misalkan pengen cari username, misalkan masukkan username. Set, set. Nah, nanti ke record sendiri tuh oleh Selenium ya. Kalian tadi tinggal dibuka. Nah, dapat tuh daripada inputnya tadi. Nah, misalkan pakai ini. Ada klik tuh, ada tadi karena saya banyak klik-kliknya jadi langsung ke record otomatis ya. Sangat sensitif lah kalau menggunakan Selenium ini. Jadi kalau kalian ingin benar-benar input username di sini, kalian bisa tinggal hapus dulu semua dari sini sampai sini biar kalian nggak pusing. Delete, 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 delete. Nah, misalkan kayak gini, misalkan username-nya standar. Klik kanan standar, klik. Nah, nanti ke record nih di sini. Sorry. Nah, ke record tuh di sini. Nah, ke record di sini. Nah, value-nya apa tadi standar klik. Nanti kalian cari aja misalkan oh kliknya tadi apa namanya fieldnya di sini. Kalian tinggal diklik aja fieldnya di sini. Field, kemudian cari tipenya apa. Misalkan mau tipe expert, tipe apa gitu. Biasanya ada beberapa pilihannya di sini. Karena di sini cuman CSS, ya kalian cuma CSS aja gitu di sini bisanya.
karena dia cuma ngebaca apa yang bisa ditampilkan gitu. Karena ini cara terakhir aja gitu ya. Cara pertama tadi saya udah jelaskan menggunakan cara pertama dan cara kedua. Tuh, nah, misalkan kalau pengen select target juga bisa password. Nah, nanti kalian dapat tuh si ID-nya di sini. Mana tadi tuh? Nah, data test sama dengan password. Tadi kan kita ngeklik password, ini username, ini password gitu. Nanti tinggal di copy aja, ini copy. Tinggal dikumpulin lagi tuh tadi di mana? Di cara yang ketiga kayak tadi. Nah, di paste aja, paste, paste, paste gitu sampai semuanya selesai. Nah, itu ada beberapa pilihan. Kalau misalkan kalian pengen pakai CSS bisa, ID bisa, ataupun pakai name bisa, CSS ini bisa, ataupun pakai expect ini gitu. Karena sebenarnya hampir sama ya outputnya slash slash input password sama. Cuman kalian nanti copy-nya dari sini sampai ke sini nih. Ada slash slash input. Nah, sampai sini aja. Nanti kalian tinggal di paste aja di sini. Sebenarnya sama ini juga nggak CSS-nya nggak usah. Nah, sampai sini. Nah, sebenarnya inputnya sama seperti daripada cara kedua. Cuman kadang ada beberapa elemen itu berbeda. Nah, ini untuk menambah apa ya? Menambah dokumentasi aja gitu supaya ketika salah satu nggak bisa kalian bisa pakai cara yang lain seperti itu gitu. Nah ini ada lagi. Nah, kalau misalkan udah ada ID-nya itu udah enak itu kalian tinggal di copy aja expect-nya nanti ketemu ID-nya. Kalau misalkan kalian nggak bisa kalian bisa menggunakan cara yang pertama gitu. Cara pertama itu tinggal di select. Kalau misalkan ID-nya nggak ada nih, oh ini ID-nya nggak ada, kalian tinggal copy selektor, nanti tinggal di kumpulin dulu aja di sini. Kumpulin. Kalau misalkan ini nggak bisa, oh ini selektor nggak bisa nih, kalian bisa menggunakan cara sama tinggal diklik kanan aja ini input, klik kanan, copy, full expect. Nah, full expect di sini. Kalian tinggal kumpulin aja di sini. Nah, bentuknya expect gitu. Nah, nanti kopian daripada ini kalian bisa masukin di expect-nya nih, di paste di sini gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Nanti kalau ada kurang dan salahnya, mohon dikoreksi dan tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.